Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kakak di pelajaran seni budaya. Materi tentang menggambar ilustrasi kelas 8. Oke. Di sini sebelum ke materi, mana menurut kalian yang termasuk ilustrasi dari ketiga gambar ini? Tolong dijawab sendiri-sendiri dulu. Oke, sudah. Nah, dari ketiga gambar tersebut, yang termasuk ilustrasi itu ada yang kiri sama yang bawah. Nah, kalau yang kanan itu lukisan ya. Dan yang benar adalah yang kiri sama yang bawah. Kenapa seperti itu? Kita lihat pengertiannya. Pengertian dan konsep dasar. Di sini ilustrasi adalah menggambar, memperjelas ide, cerita, atau narasi. Kayak gambar yang tadi itu memperjelas gambar ya. Jadi kegiatannya lagi ngapain kayak gitu. Dan tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkarya cerita atau narasi ya. Dan fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Jadi biar jangan nggak kayak tulisan aja. Nah, ini kan ada gambar ilustrasinya biar si pembaca lebih berekspresi dalam cerita tersebut gitu. Nah, gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dan memahami narasi. Nah, tadi ya yang saya bilang, yang kakak bilang itu untuk memperjelas atau memperjelas agar si pembaca berimajinasi tentang cerita tersebut itu lebih baik daripada penulisan saja seperti itu. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada kartun, karikatur, komik, karya sastra ilustrasi, vignette. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu kartun. Kartun adalah bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita, humor, dan bersifat menghibur. Ingat ya, intinya adalah kartun itu untuk humor dan bersifat menghibur. Contohnya ini di gambar berikut, kartun anak-anak itu untuk menghibur. Contohnya kayak yang ini di Indonesia ada beberapa tokoh kartun kayak Petruk sama Gareng Karya Tetang ya. Intinya adalah humor ya. Kartun itu ilustrasi yang mengandung humor. Nah, sekarang karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, untuk karikatur itu sendiri intinya adalah dilebih-lebihkan. Contohnya ini di bawah. Gambar yang kanan. Kepalanya besar. Ya, gak kayak manusia normal gitu ya. Itu dilebihkan. Nah, yang ketiga itu komik. Komik, gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar
yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa kayak ini ya, kayak ini ya. Komik itu ya gambar kayak adegan-adegan yang berbentuk gambar ya, dengan ada narasinya. Nah, berikutnya itu ada ilustrasi karya sastra. Karya sastra itu berupa cerita pendek, puisi, dan sajak, atau nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Nah, di sini untuk ilustrasi karya sastra ini cuman untuk mempertegas aja ya dari keadaan jalan ceritanya gitu. Ini contoh pengambilan gambar dari novel atau cerita pendek ya. Next, vignette. Nah, vignette sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette ya. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, ini fungsinya buat pengisi pengisi aja ya, pengisi bidang kosong dari kertas narasi untuk mempercantik narasi saja. Nah, sekarang kita akan ke alat dan bahan. Yang pertama itu ada teknik kering. Teknik kering ada pensil, arang, krayon, karkol, pulpen, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu teknik basah. Ada cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, ini beberapa tahapan untuk menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Dan yang kedua, menemukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Setelah itu, menentukan irama, komposisi, prosesi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Nah, seperti itu ya tahapan-tahapan dari menggambar ilustrasi. Oke, cukup sekian dari materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.